orang mengagumi seperti Hamas, nanti Hamas itu kan penculik orang, memperkosa perempuan, membunuh bayi dan sebagainya. Nanti di Indonesia itu akan banyak. Jadi saya melihat nih orang Indonesia apakah banyak pemerkosaan, apakah ini. Ternyata yang saya lihat apa? Hamasnya dikirim ke Indonesia. Terorisnya sendiri dikirim ke Indonesia, mau direlokasi ke Indonesia. Nah itu saya jadi kaget loh. Malah terorisnya sendiri yang dikirim Buat ke orang Indo. Indonesia, Hamas bukan teroris loh. Iya, tapi kan Buat orang Indonesia tuh Hamas itu pahlawan loh. Jadi mereka, mm-mm. rakyat itu senang kalau Hamas dikirim ke sini. Tapi pemerintahnya tahu yang itu teroris. Nah itu jadi memang ada kemunafikan di situ. Sebetulnya pemerintah tahu kalau Hamas itu teroris. Saya amat sakit. Coba deh, ada nggak orang Indonesia yang boleh perang di sana? Bantuin Hamas kan nggak boleh kan? Oh iya, Iya kan? jadi makanya saya kaget loh. Ternyata terorisnya sekarang kan orang Gaza itu kan 90% lebih kan mendukung Hamas. Berarti kan jiwanya jiwa Hamas dan berarti Pertanyaannya orang kan Hamas kenapa kemarin dikirim. permintaannya Habib Rizik untuk mengirim volunteer kayak Habib Rizik dan volunteer kan mau berangkat. Kenapa nggak diberangkatkan aja kan? Karena mereka memang tidak mau terlibat terlalu dalam. Sebenarnya dukungan Indonesia ke Hamas itu hanya dibacot doang. Anton, lanjut Anton. Ya, itu ada ilmu kalau orang sudah menderita sekali. Jadi cara melepaskan diri dari penderitaan itu dengan cara berhalusinasi. Seperti pengamat yang ngomong di stasiun TV tadi yang tayangan apa videonya. Ya, padahal sudah kalah tapi masih begitu juga ya. Kalau orang kaya ingin membebaskan diri dari penderitaan, caranya mengkonsumsi narkoba. Tapi kalau orang miskin kan nggak mampu. Ya, akhirnya kalau orang miskin ya ini ya itu pakai cara lain selain itu. Nah, terus ini begini, masih karena ada kemungkinan benar tadi Pak yang barusan ngomong nanti akan ada penculikan lagi oleh Hamas pada warga Israel. Nanti caranya tiap kali ini ada penculikan, nah itu area yang diduduki teroris itu dihancur leburkan saja. Nanti kan mereka juga ngerasain betapa menderitanya jika tempat tinggal mereka dihancur leburkan. Nah, nanti ada narasi 2 juta warga Gaza mau direlokasi ke Indonesia lah, ke apalah kan itu. Begitu saja, nanti bukan tidak mungkin ke depannya nggak ada penculikan, masih ada bayi ini, Pak. Kekhawatirannya kan begitu ya, kita yang di Indonesia, ya kasihan ada warga sipil, kepala bayi-bayi Israel di penggali, tapi itu nggak diberitakan di negara ini, malah yang memberitakan itu media-media dari luar negeri. Nah, itu. Nah, lebih bodohnya lagi orang-orang yang bego-bego, tolol-tolol, koplak-koplak itu mendengar berita yang sumber beritanya itu memihak teroris, percaya saja. Dan itu kan koplak ya, koplak, tolol, bego. Nah, orang-orang bego begitu kayak lagunya yang dibikin tanpa ragi, lalu burung bio, nggak sadar bego, nggak sadar bego, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Nah itu aja dari saya. Ya, perut buncit, silakan. Oh, anu dulu, apa Dora dulu ya, Bu Dora dulu perut buncit, sorry. Bu Dora Oh, dulu, iya. silakan. Singkat padat jelas ya, supaya langsung lanjut terus. Salam, Bapak, salam Shalom. semuanya. Salam. Intinya saya padatin ya. Tadi Pak Paul sudah katakan babak belur, hancur atau apa, yang penting mereka teriak bahwasanya mereka adalah menang, mereka yang apa sama seperti di Eropa ya. Mereka demo bikin babak belur sendiri, membuat kejadian masalah di sini ya. Nah, tapi mereka sendiri yang tersakiti, tapi mereka merasa itu mereka itu suatu kemenangan. Nah, ini terjadi juga di negara kita. Kenapa?
karena sudah terdogma oleh ayat-ayat mereka itu, dan jiwa nasional itu tidak ada lagi, yang sekarang dikuasai para yang mabuk agama semua kan. Nah, jadi rasio logika nggak berjalan lagi. Kemarin saya di News TV saya lihat mengenai pemakaian jilbab. Ada yang bertanya kalau dia kerja nggak diapakan pakai jilbab bagaimana? Masya Allah, itu merendahkan Islam lah. Yang pakai jilbab, yang pakai kerudung itu asalnya dari mana? Nah inilah mereka terlalu didominasi halusinasi mereka, kekuasaan, kebenaran, kesucian, dan keuntungan akan dogma mereka itu halusinasinya tebal. Jadi susah untuk ini mereka akan susah di Indonesia akan kalau rakyat Indonesia menerima Palestina, apapun mau di pulau kecil mau di apa Indonesia akan seperti Palestina. Itu akan terjadi. Ya, dan saya dari Sumatera saya akan ajak jangan di daerah Batak, mau campakkan ke Jawa atau ya itu campakkan ke Jawa biar mereka dikumpul di Jawa, ya, atau di pulau-pulau apa. Tapi jangan terisolasi lagi. Tapi bagi saya tetap tidak mendukung Palestina rakyat itu dipindahkan ke Indonesia, ke pulau manapun akan terkontaminasi dengan grup ini. Indonesia akan mencapai negara cemas kalau mereka dikirim ke Indonesia. Itu saja Pak Paul. Lanjut, ini perut buncit. Iya Pak Paul, saya kan mendengar yang kemarin-kemarin itu Pak Tobing, Pak Ompung Toba, semua saya melihat ini percaturan politik ini, saya ngelihat permainannya bagus, tapi Indonesia ini kayak ibaratnya kayak orang culun, nggak ngerti apa-apa, bengong mau ngapain saya, mau ke kiri, mau ke kanan, mau apa, ya ampun. Seperti itu saya ngeliat Indonesia ini kayaknya dikerjai. Terus saya lihat kan kalau Pak Paul kan bilang kalau kita mengagumi seperti Hamas, nanti Hamas itu kan penculik orang, memperkosa perempuan, membunuh bayi dan sebagainya. Nanti di Indonesia itu akan banyak. Jadi saya melihat nih orang Indonesia apakah banyak pemerkosaan, apakah ini ternyata yang saya lihat apa? Hamasnya dikirim ke Indonesia. Terorisnya sendiri dikirim ke Indonesia, mau direlokasi ke Indonesia. Nah itu saya jadi kaget loh. Malah terorisnya sendiri yang dikirim Buat ke orang Indonesia, Hamas bukan teroris loh. Iya, tapi kan Buat orang Indonesia tuh Hamas itu pahlawan loh. Jadi mereka rakyat itu senang kalau Hamas dikirim ke sini. Tapi pemerintahnya tahu yang itu teroris. Nah itu jadi memang ada kemunafikan di situ. Sebetulnya pemerintah tahu kalau Hamas itu teroris. Saya amat yakin, coba deh. Ada nggak orang Indonesia yang boleh perang di sana? Bantuin Hamas kan nggak boleh kan? oh iya. Iya kan? Jadi makanya saya kaget loh, ternyata terorisnya sekarang kan orang Gaza itu kan 90% lebih kan mendukung Hamas. Berarti kan jiwanya jiwa Hamas, dan berarti orang Pertanyaannya kan Hamas kenapa kemarin dikirim. permintaannya Habib Rizik untuk mengirim volunteer kayak Habib Rizik dan volunteer kan mau berangkat. Kenapa nggak diberangkatkan aja kan? Karena mereka memang tidak mau terlibat terlalu dalam. Sebenarnya dukungan Indonesia ke Hamas itu hanya dibacot doang. Mereka tahu persis dalam-dalamnya, ya. Mereka bikin propaganda yang nggak benar. Ya lagi pula Fatah itu di West Bank, ya kan? Si Mahfud Abbas ini kan orangnya sama, orang Palestina, culture budayanya sama, bahasanya sama, makanannya sama. Mereka aja nggak mau nerima. Ini orang Fatahnya nggak mau, malah minta duit sama Amerika. Makanya mereka mendirikan sendiri, mereka milih Hamas. Ya udah, itu udah pilihan mereka, pilihan rakyat. Jadi tidak perlu kasihan, karena itu pilihan. Iya.
Ya itu Pak, jadi saya lihat loh malah Hamasnya sendiri yang malah dikirim ke Indonesia kan. Sekarang pemerintah Indonesia gimana dong? Bisa nggak nolak itu? Nah, gitu. Kalau ditolak Repotnya di maka situ. itu Gaza nggak bisa dibangun. Memang sekarang ini terjadi ini apa namanya bingung. Kalau Ya, ditolak Gaza nggak bisa dibangun loh, ya karena nggak usah kacau dibangun. terus. Nggak usah Enggak, dibangun, Pak. logiknya itu kan gini, kalau mereka nggak dipindahkan, gimana mau bangun? Di sana itu tanahnya udah toksik, ya kan? Ada pula bom-bom yang belum meledak. Itu kan bahaya sekali. Nah, Kenapa nggak di chemical, West? Kenapa nggak di West Bank aja sih, Pak? mereka Orang nggak mau miskin terima, aku nggak tadi cukup bilang. tempatnya. Lagi pula si Mahfud Abbas nggak mau terima orang Hamas. Ya tempatnya juga nggak cukup. Bukan tempatnya doang, Pak Paul. Duit juga nggak ada. Itu juga nggak Di ada. Westgate, West Bank itu isinya orang melarat semua. Mereka Maksud kalau saya kan kalau orang West Bank itu tiap pagi kalau nggak lewatin perbatasan untuk kerja di Israel, itu makan tai itu orang-orang. Nggak ada kerjaan. ini kan maksudnya kalau dipindahin ke West Bank kan perangnya lanjut lagi, Pak. Kan nanti dia nembak roket lagi dari West Bank. Lanjut lagi perangnya. Kenapa Iya. tanyakan lagi kan? Kenapa nggak di Yordania? Tempatnya kan luas. Kaya lagi. Yordanianya nggak mau. Kan Yordania yang dekat aja itu Mesir di selatan. Kalau Mesir kan padat penduduk ya, ngomongnya kan Mesir Yordania juga kagak mau. dan lagi kan Yordania kan dulu saudaranya mereka, ya juga Mesir ya, Mesir kan juga saudaranya Hamas kan. Yasser Arafat kan dari Mesir. Atau negara-negara kaya yang lain nih Pak Paul, UAE atau Saudi Arabia ini kan Makanya negara tadi banyak paradigma duit. tadi Pandi, kalau berkata bahwa negara-negara ini mendukung Israel, tidak mau mendukung Israel lagi, kenapa mereka tidak mau menampung Hamas pengungsi sementara sampai Gaza itu dibangun? Kenapa ya Yordania sama Mesir nggak mau? Tapi yang terima kan hanya Uni Eropa. Makanya Bukan nggak ada datanya. mau. Yang menerima pengungsi Gaza ini hanya Uni Eropa loh, sama Amerika, Nah makanya sama si Australia ya. Prabowo, Kemarin ya si si Perdana Prabowo Menteri kan siapa yang ngotot Pak Paul. Si Prabowo kan ngotot kita harus membantu Palestina. Makanya kursinya disenggol sama Erdogan. Kamu itu tahu nggak apa yang kamu omongin? Si Erdogan langsung senggol tuh kursi. He doesn't know what he's talking about. Ya, Pak. Ya, perut buncit lanjut. Tasya lanjut Tasya. Tasya. Halo?